sekarang kita udah punya handphone dua nih, yang satu ada gambarnya, yang satu enggak. Oke, sekarang kita seleksi dua-duanya, kita kecilin ya, kita taruh di tengah deh. Nah, bagus kan? Sekarang kita sudah punya handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bikin handphone dengan CorelDRAW. Bagaimana caranya? Kita buka CorelDRAW-nya dulu. Langkah pertama untuk bikin gambar atau desain handphone adalah pergi ke rectangle tool. Kita klik sekali aja atau F6. Kemudian kita bikin persegi panjang bentuknya portrait. Pergi ke pick tool, pastikan persegi panjangnya dalam keadaan terseleksi. Kita ganti nilainya, pergi ke atas ya, ke bar yang ada di atasnya. Kita ganti nilai lebarnya jadi 10 cm. Kalau ini umpamanya di laptop kalian belum unitnya centimeter, boleh klik sembarang dulu. Nah, di sini unitnya pastikan dari millimeter ganti jadi centimeter gitu ya. Oke, kalau udah selesai ganti jadi centimeter, kita seleksi lagi objek rectangle-nya, pergi ke width control-nya ya. Sini kita ganti nilainya dari yang ada, jadi kita bikin aja 10 cm. Nah, 10 cm. Kemudian tingginya ya, kita coba bikin 20 cm. Ya, tapi kayaknya handphone dengan dimensi seperti ini jarang ya. Kita bikin jadi 17 cm juga masih kurang pas. 18 ya. 18 19 deh, 19 cm ya, 19 cm pas. Jadi ingat ya, setelah kita seleksi rectangle, pastikan lebarnya adalah 10 cm, tingginya adalah 19 cm. Dan sekarang yang harus kita lakukan adalah kembali kita klik rectangle-nya. Kita boleh pindahkan rectangle ini ke tengah objek persis dengan mengetik atau memencet huruf P. Dia otomatis akan center kemana? Center ke tengah. Dari segala segi dia udah center. Oke, setelah itu kita pergi ke shape tool. Habis pergi ke shape tool, kita pilih salah satu sudut, boleh atas, kanan, kiri, bawah, terserah bebas. Kita geser sedikit. Set. Nah, terserah. Ini bayangan kita handphonenya mau kayak gimana, itu terserah ya. Apakah mau agak seperti ini handphonenya, atau mau agak kotak, boleh aja. Sekarang coba bikin kotak ya. Kayaknya lagi tren yang kotak begini. Kita pergi ke pick tool. Nah, sekarang kalau sudah selesai bikin kotak begini, kita bikin layar handphonenya. Gampang, kita pergi ke rectangle tool lagi. Nah, kita bikin coba nih agak tipis dekat ke pinggir ya. Nah, handphonenya bisa dibilang kalau yang zaman sekarang sih udah penuh nih ya, tapi nggak apa-apa, kita pakai handphone yang ini dulu. Kita pergi ke pick tool. Nah, kita tahan shift, klik objek rectangle yang di belakangnya, kemudian pencet huruf C sekali. Oke. Itu fungsinya untuk bikin objeknya jadi center terhadap gambar yang belakang. Contoh nih, dia ada di sini ya. Mr. Ari tahan shift, klik rectangle di belakangnya, pencet huruf C sekali. Nah, begitu maksudnya ya. Oke, ini jadi udah dipastikan layarnya ini udah center. Oke, sekarang Mr. Ari pengen ini layarnya diklik sekali lagi, agak ke atas sedikit ya. Nah, sedikit ke atas.
kemudian lepas. Nah, di atas di sini biasanya ada speaker atau apa gitu ya. Kita pakai rectangle tool. Kemudian kita bikin persegi panjang agak tipis saja. Ya. Kemudian kita pergi ke shape tool. Pilih salah satu sudutnya bebas, tarik sampai habis. Nah, akan bentuknya menjadi kurva begini. Klik pick tool. Kemudian kayak tadi Mr. ajarin untuk bikin tengah terhadap objek yang ada di belakangnya, klik tahan shift, klik objek di belakangnya, pencet huruf C, dia akan center. Ya, ini udah kelihatan handphonenya. Sekarang kita bikin bulat di sini nih. Ya, kita pergi ke ellipse tool. Ya, tahan pencet dan tahan kontrol, ditahan ya. Kemudian kita buat lingkaran sempurna, pergi ke pixel. Kemudian kita tahan shift, kemudian kita klik objek di belakangnya, pencet huruf C lagi. Oke, selanjutnya setelah kita pastikan ini lingkaran ada di tengah, kita bisa zoom out. Kita sudah bisa melihat bentuk handphonenya. Sekarang kita kasih warna untuk bagian belakangnya. Maksudnya untuk casingnya nih, kita klik aja, kasih warna black. Kemudian untuk layar di depannya kita klik, nggak kelihatan sih tapi ada ya, jadi kita klik aja, kita klik white putih. Kemudian kita coba klik di tengah sini, di atas nih, nah pasti ada objek kan, kita klik abu-abu boleh. Kemudian kita coba klik circle sini, kita coba seleksi tuh kan, nah abu-abu juga di sini bisa ya, atau bisa abu-abu, bisa putih ya. Ini juga yang di atas juga bisa putih ya. Nah, ini kita udah punya handphone, gampang ya ternyata bikin handphone pakai Corel Draw. Nah, sekarang kita bikin sedikit efek deh biar kayak ada cahaya ya. Sebelum itu ini kita seleksi dulu, kita perbesar, kita geser ke kiri sebentar sambil tahan kontrol. Nah, kemudian Ctrl C, Ctrl V untuk menduplikat, atau Ctrl D boleh, geser ke samping. Nah ya, berarti ini udah di copy paste nih. Nah, untuk handphone yang satu ini yang di sebelah kanan, kita mau bikin efek nih ya. Caranya gimana? Kita seleksi, kemudian setelah kita seleksi, kita pergi ke tool sidebar yang ada toolsnya banyak. Ini kita pergi ke sini nih. Di antara tool untuk motong nih ada crop, ada knife, ada eraser. Kita pilih knife. Kemudian pastikan ini sudah diklik yang ujung kanan nih, 2-point line mode dan auto close on cut gitu kan. Nah, kita klik ya, ini kan mungkin bisa begini, diklik ya gitu. Kemudian kita tarik garis ya. Tarik garis. Nah, kita terserah nih mau di mana nih efek cahayanya. Umpamanya cahayanya sampai sini aja. Boleh di sini. Kita lepas. Set. Nah, ada yang terjadi nggak? Ada sebetulnya. Kita pergi ke pixel. Ya, ini warna frame atau warna casing yang di bagian bawah atau yang bagian atas nih kita harus ganti ya, karena kita asumsinya dulu cahayanya umpamanya lebih terang dari atas nih. Yang atasnya aja kita seleksi. Nah, kemudian kita pilih warna hitam. Kita klik lagi warna hitamnya, ini kan udah hitam, kita klik lagi warna hitam. Kemudian kita pergi ke edit fill di sini yang ada ikon cat tumpah. Kemudian kita pergi ke color viewers. Nah, ini warnanya kita naikin dikit. Nah, supaya kelihatan lebih terang ya. Abu-abu jadinya gitu kan. Naikin ke atas sedikit. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau kita zoom, warnanya udah berbeda nih. Nah, kemudian kita klik ini nih, layarnya yang ada di potongan atas, kita klik. Kemudian kita pergi ke warna abu-abu, klik abu-abu. Cuman ini kan abu-abu ke putih ini kayaknya dekat banget nih. Jadi kalau kita klik
abu-abunya, kita klik kanan di sini, set. Yang bagian bawah juga kita klik kanan di bagian palet. Ya, ini masih belum sempurna nih pencahayaannya. Kita bikin supaya sempurna ya, karena ini lebih terang. Ini kita pastikan tetap putih aja. Yang kita ganti warnanya yang di bawahnya aja nih, yang di bawahnya. Jadi kita klik bagian bawahnya, kita klik abu-abu. Tapi abu-abunya ini kita sedikit bikin lebih soft. Pergi ke edit fill ya, sampai terbuka jendela. Seperti biasa, kalau viewers, angkat sedikit ke atas, angkat lagi ya. Oke, belum nih, makanya belum. Kita angkat lagi terus, agak dikit, geser dikit. Masih kena, masih belum. Angkat dikit, geser dikit, masih ada kelihatan. Pastikan ini kalau ke kanan tuh takutnya masuk warna ya. Di sini kan warnanya bisa apa aja nih, bisa biru, yang aman sih biru ya. Tapi pastikan ada di pojok sini nih, gitu ya. Pastikan ada di pojok. Abu-abu. Jadi abu-abunya akan tetap abu gitu. Oke, nah ini pas nih abu-abunya di sini. Jadi kalau kita lihat, oke dulu. Oke. Nah, kalau kita zoom, ini ada abu-abu ya, tipis di sini. Nah, warnanya juga di sini udah beda. Seperti itu ya. Nah, kita udah punya handphone. Sekarang kita seleksi semuanya. Kemudian kita klik kanan di dokumen palet atau dokumen palet di bawah ini. Kita klik kanan. Kita pastiin aja ya, tidak ada outline semuanya. Jadi udah nggak ada outline. Yang ini juga sama nih. Kalau kita zoom in, nah ini masih ada nggak nih? Outline nggak ada ya. Oke, kita udah punya handphone ya. Nah, yang satu kita kasih efeknya tadi, ada cahayanya, ceritanya dari atas ya. Yang satu lagi enggak. Nah, yang satu lagi nih, kenapa di copy nih, misalnya pengen ngajarin caranya masukin gambar. Jadi sekalian ya, kita belajar knife tool tadi, terus juga kita belajar gimana caranya menggunakan power clip, gambarnya dimasukin ke sini. Kita klik pertama, caranya kita impor gambar dulu. Bisa pergi impor ke file, terus klik impor. Boleh juga ke icon yang ada tanda panah ke bawah atau Ctrl I, maka akan muncul gambar. Misalnya akan pergi ke library gambar misalnya. Bukan library sih, kagak banyak soalnya. Satu aja nih misalnya, ini aja dah, import. Oke, misalnya taruh sini. Misalnya mau masukin gambar ke sini, caranya gimana? Pastiin gambarnya jangan berada di area yang kotaknya mau kita masukin. Gambarnya ada di luar ya, di luar. Kita klik objek. Di situ ada power clip ya. Nah, kemudian ada place inside frame, kita klik ini. Atau boleh juga klik kanan di gambar, ada power clip inside, bisa kita klik ini. Nanti ujung-ujungnya sama, kita akan dapatin ada tanda panah nih di kursor kita klik aja. Jadi intinya ini gambar mau dimasukin ke objek yang mana gitu. Karena kita mau masukin ke objek kotak ini, kita klik objek kotaknya, maka gambar misari akan masuk di sini. Nah, bagus kan? Seandainya gambar misari miring, contoh, itu bisa diedit ya. Contoh gini, wah ini miring nih, misalnya mau ngedit, bisa kita klik edit. Gambarnya udah kelihatan kan, bisa kita zoom in, kita lihat nih, wah kayaknya kurang, klik dulu gambarnya, kurang naik dikit misalnya, naikin gitu. Kalau udah selesai, klik finish, selesai. Cuma cara aja ya. Oh ini gambarnya kayaknya kurang cerah nih, masih bisa kita klik gambar, edit, klik gambarnya, kita cerahin, Ctrl B misalnya, contoh aja. Nah ini reset dulu ya, di reset. Ctrl B nya kita bikin manual, naikin dikit warnanya misalnya, kontrasnya dinaikin sampai full misalnya. Nah, terus intensity-nya dinaikin juga
Misalnya kita klik oke, finish. Misalnya kita mau ini bikinnya fotonya kayak gini ya. Kalau nggak mau kayak gini, mau yang kayak tadi aja udah cakep rasanya ya, boleh-boleh aja sih ya. Nah, sekarang kita udah punya handphone 2 nih, yang satu ada gambarnya, yang satu enggak. Oke, sekarang kita seleksi dua-duanya, kita kecilin ya, kita taruh di tengah deh. Nah, bagus kan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.